jantung kota Granada, Spanyol, berdiri sebuah mahakarya peradaban Islam yang menjulang dalam keheningan, Alhambra. Istana ini bukan hanya simbol estetika, tapi juga saksi bisu dari masa-masa keemasan dan runtuhnya kekuasaan Muslim di Eropa. Di balik keindahannya tersimpan jejak perjuangan, kebesaran, dan luka sejarah. Sebelum Islam menginjakkan kaki di semenanjung Iberia, Granada merupakan wilayah kecil di bawah pengaruh kerajaan Visigoth yang mayoritas beragama Kristen. Namun pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah ini dalam ekspansi Islam ke wilayah Eropa. Granada menjadi bagian dari Al-Andalus, kawasan yang kelak dikenal sebagai pusat ilmu, budaya, dan toleransi. Alhambra berasal dari kata Al-Hamra, yang berarti merah dalam bahasa Arab, merujuk pada warna batu bata yang digunakan dalam konstruksi bangunannya. Dibangun pada pertengahan abad ke-13 oleh dinasti Nasrid, Alhambra menjadi pusat pemerintahan Islam terakhir di Andalusia. Pendirinya adalah Muhammad Imaiq ibn Nasr, dan disempurnakan oleh para penerusnya, terutama Yusuf Imarah dan Muhammad V. Di tengah tekanan dari kerajaan Kristen di utara, para penguasa Nasrid tetap menjaga kebudayaan dan kekuasaan dengan membangun istana yang mencerminkan kejayaan dan identitas Islam. Arsitektur Alhambra adalah kombinasi yang memukau antara keindahan, ketelitian geometri, dan spiritualitas. Dindingnya dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, pola-pola arabeske yang rumit, serta ukiran puisi yang menggambarkan keagungan Tuhan dan kejayaan penguasa. Salah satu bagian paling ikonik dari Alhambra adalah Court of the Lions, halaman dengan air mancur yang ditopang oleh 12 patung singa marmer, simbol kekuasaan dan perlindungan. Alhambra tidak dibangun sebagai satu kompleks dalam satu waktu, melainkan secara bertahap selama lebih dari 1 abad. Kompleks ini mencakup istana, masjid, taman, General Life, dan benteng Al-Kazabah. Taman-tamannya dirancang sebagai gambaran surga, penuh dengan air mengalir dan vegetasi yang rimbun. Representasi dari janji kehidupan setelah kematian dalam ajaran Islam. Setiap sudut bangunan mencerminkan filosofi Islam tentang kesempurnaan ciptaan Tuhan, keharmonisan alam, dan kedamaian batin. Menjelang akhir abad ke-15, kekuasaan Islam di semenanjung Iberia melemah. Dinasti Nasrid berada dalam tekanan berat dari kerajaan Castilla dan Aragon yang telah bersatu di bawah Isabella, Pippin, dan Ferdinand II. Mereka melancarkan Reconquista, kampanye besar untuk mengusir Muslim dari seluruh wilayah Iberia. Setelah pengepungan panjang tahun 1492, Sultan Muhammad XII yang dikenal di barat sebagai Boabdil menyerahkan Alhambra kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dalam perjanjian Granada. Penyerahan itu dilakukan dengan janji bahwa umat Muslim akan tetap dilindungi haknya. Namun kenyataannya, tak lama kemudian, pengusiran dan pemaksaan konversi agama berlangsung secara sistematis. Sejak saat itu, Alhambra mengalami berbagai perubahan. Sebagian bangunan dirusak, ditinggalkan, bahkan dijadikan barak militer. Beberapa ruang dijadikan kediaman bangsawan Kristen. Pada masa pendudukan Prancis, pasukan Napoleon bahkan memasang bahan peledak untuk menghancurkannya. Beruntung, ledakan tidak terjadi sepenuhnya dan banyak bagian penting berhasil diselamatkan. Selama berabad-abad, Alhambra sempat terlupakan dan nyaris runtuh akibat kelalaian. Namun pada abad ke-19, minat Eropa terhadap seni dan arsitektur timur kembali bangkit, dan Alhambra menjadi subjek perhatian para penulis, pelukis, dan arkeolog. Restorasi besar-besaran dilakukan, dan hingga kini Alhambra menjadi simbol dialog budaya antara Islam, Kristen, dan dunia modern. Kini, Alhambra diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling penting di Eropa. Namun lebih dari sekadar objek wisata, ia adalah pengingat abadi bahwa peradaban Islam pernah berjaya, dan bahwa keindahan bisa lahir dari iman, ilmu, dan perjuangan.